Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam alaikum Besen Hamasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berada dalam minggu kedua pada masa puasa agung. Minggu ini di dalam liturgi disebut Minggu Gregorius Palamas. Jadi kita memperingati salah satu Bapak Gereja, yaitu Yana Suci Gregorius Palamas. Beliau adalah Episkop Agung di Tesalonika yang mempertahankan kemurnian iman Ortodoks. Jadi pada waktu itu, sekilas saja, ada seorang rahib juga namanya Barlam dari Calabria, dari Italia. Kemudian dia pergi ke Gunung Athos, ya, dan dia memperhatikan bahwa di sana ada praktek hesikasme. Hesikasme itu adalah para petapa hening. Jadi orang-orang yang diam, dan para rahib itu punya ciri khas, mereka selalu mendaraskan doa puja Yesus. Jadi Barlam berpendapat bahwa ini hal yang keliru dan tidak punya faedah. Nah, oleh karena itu Bapak Suci Gregorius Palamas memberikan bantahannya, menguatkan praktek-praktek seperti itu, bahwa itu adalah bagian dari tradisi gereja yang sebenarnya sudah lama. Termasuk dalamnya salah satu ajarannya yang paling mungkin paling menyolok adalah tentang energi dan esensi ilahi. Walaupun sebenarnya ini bukan teologi baru, ini sudah hal yang lama, cuma baru ditegaskan kembali terkait dengan konteks pada waktu itu. Nah, jadi akhirnya Barlam itu kembali, dan kalau saya tidak salah dia akhirnya menjadi seorang uskup di gereja Katolik Roma. Barlam dari Calabria. Selanjutnya Gregorius Palamas menghadapi beberapa tantangan dari orang-orang yang masih menganut ajarannya Barlam itu. Misalnya Gregorius Akindinos, dia juga dari situ, dari Tesalonika, dan sampai akhirnya beliau pernah di penjara, diasingkan, Gregorius Palamas. Jadi, tapi akhirnya kebenaran itu muncul sehingga beliau dikembalikan kepada jabatannya sebagai Uskup Agung Tesalonika. Dan tidak beberapa lama, hanya beberapa tahun setelah dia wafat, beliau langsung dikanonisasi, istilahnya ya, ditetapkan sebagai orang kudus. Reliknya saat ini masih tersimpan di Tesalonika. Ada katedralnya di sana. Katedral Metropolitan Tesalonika itu adalah Katedral Gregorius masih kita peringati hari ini sebagai salah satu tokoh pilar dari ortodoksi, seperti juga Bapak Suci Markus dari Efesus, karena yang walaupun dia sendiri, dia tidak akan mengubah pendiriannya. Athanasius Agung, orang-orang yang dalam tanda kutip waktu itu mereka minoritas, sedikit tapi berpegang dengan tokoh. Akhirnya sejarah membuktikan gereja mengakui mereka. Jadi janganlah, kata kita suci, janganlah takut hai kawanan kecil, selama kita berada di dalam kebenaran, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Baik, mari kita lihat bagian epistel pada hari ini. Epistel dulu ya. Ibrani pasal 1 ayat 10 dan sampai dengan pasal 2 ayat 3. Dan pada mulanya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Ini sebenarnya kalau kita lihat dulu sedikit ke belakang ya, dari ayat 8. Dan tentang anak ia berkata, tahta-Mu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Karena ayat 10 itu sambungan dari ayat 8. Ayat ini sebenarnya adalah kutipan dari Mazmur pasal 102. Coba buka Mazmur 102. Mazmur pasal 102 ayatnya yang ke-26. Mazmur pasal 102 ayat 26. Nah, sampai 28 coba. Dahulu sudah
Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangannya. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Nah, jadi ini dikutip dari Mazmur pasal 126-28. Di ayat yang ke-8 sebelumnya, dan tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Di sini sang Bapa ini menunjuk kepada anak, kepada sang putra sebagai Allah. Ya, tahtamu ya Allah. Yang berkata siapa? Bapa. Dan tentang itu ia, yang besar di situ kan Allah berkata, tahtamu ya Allah. Berarti ada satu pribadi lain yang juga dia sebut, dia sapa dengan sebutan Allah. Ya kan? Tentang anak. Berarti Bapak juga mengakui bahwa anak itu sehakikat dengan dia. Nah, dia bilang tahtamu ya Allah. Ya. Jadi ayat 10 sampai 12 itu kutipan dari Mazmur pasal 102 ayat 26 sampai 28. Ya, kemudian, dan kepada siapa di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tidak ada, karena Kristus memang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat.